Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas buku terbaru dari Eka Kurniawan. Well, at least by the time gue take video satu ini ya, yang berjudul Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Ini merupakan buku ketiga dari Mas Eka Kurniawan yang gue baca. Yang pertama tuh Perempuan Patah Hati itu yang kumpulan cerita ya. Kemudian next gue baca yang apa tuh? Eh, aduh, seperti dendam. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Suka banget. Dan kemudian next gue baca buku satu ini. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bukunya itu sendiri, gue mau bacain blurb singkat di belakang bukunya. Blurbnya tuh kayak gini. Berbuatlah sedikit dosa, Jamal, kata satu reyang kepada satu kawan sekelasnya. Jamal, anak yang saleh, selalu sembahyang 5 kali sehari, juga rajin mengaji. Pahalamu sudah banyak, bertumpuk-tumpuk, tak akan habis dikurangi timbangan dosamu. Ini kisah Satoreang. Kadang ia demikian intim dengan dirinya, sehingga ini merupakan cerita tentang aku. Tapi kali lain, ia tercerabut, dan ini menjadi kisah tentang Satoreang. Isi kepalanya riuh dan berisik, terutama sejak ia berumur 7 tahun. Ketika sang ayah berkata kepadanya, sudah saatnya kau menjadi anak saleh. So, dari blognya aja udah sangat menarik ya. Sudah provokatif, sudah memanggil rasa penasaran kita gitu tentang isi ceritanya. Dan mungkin akan gue tambahin sedikit biar lebih jelas lagi. Jadi kita akan mengikuti kisah dari tokoh utama kita, yaitu Satoreang. Dia tuh masih kecil gitulah. Sampai akhir bukunya tuh kalau nggak salah dia umur 16 tahun. Jadi dari dia kecil sampai 16 tahun. Kisah Satoreang yang kita ikuti adalah permasalahan atau pemikiran dan kedamaian hidupnya yang mulai terusik usai dia selesai di hitan. Dan sang ayah tuh ngomong kalau, ya kayak di blognya tadi, sudah saatnya kau menjadi anak saleh. Kemudian sang ayah mulai mengajarkan ajaran agama dengan, gimana ya gue nyebutinnya? Cara yang lumayan otoriter. Pokoknya tidak mengajarkan ajaran agama dengan, kehangatan kali. Nggak dengan passionate gitulah, tapi lebih ke keras dan otoriter tadi. Cerita akan dibuka dengan satu paragraf yang menurut gue, wah langsung menarik banget gitu ya. This is how you open a story gitu menurut gue ya. Dan sebenarnya novel-novelnya Eka Kurniawan salah satunya yang di seperti Dendam Rindu Harus Dibalas Tuntas pun juga dibuka dengan satu kalimat atau paragraf yang menarik banget gitu. Yang kita baru buka langsung gue harus nyelesain buku satu ini. Gue bacain ya untuk yang buku satu ini. Jadi openingnya tuh kayak gini. Aku berhenti pergi ke masjid. Aku berhenti sembahyang. Aku tak lagi mengucapkan doa sebelum tidur. Satoreang makan menggunakan tangan kiri. Bodoh amat lah. Dan masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam. Jika sedang malas, aku pipis di samping pohon pisang tanpa cebok. Terus di beberapa paragraf setelahnya, Satoreang tuh berkata kepada temannya tadi, si Jamal. Berbuatlah sedikit dosa, Jamal, kataku kepada satu kawan sekolah. Seolah ingin menyebarkan pencerahan yang kuperoleh. Kau anak saleh, pahalamu sudah banyak, bertumpuk-tumpuk, tak akan habis dikurangi timbangan dosamu. Mendengar kata-kataku tersebut, Jamal akan terdengar bergumam, memohon perlindungan dari Tuhan. So, itu sih. Dimulai dari dia yang menginjak akhir balik tadi, usai dia di hitan, dia mulai membenci sang ayah karena gaya kependidikannya yang otoriter tadi, yang keras. Entah itu soal agama, soal apapun itu, kehidupan. Pokoknya clash lah antara si ayah dan Satoreang tadi. Kemudian banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran yang absurd, yang menggelitik, yang kasar, gila, dan sebagaimana tulisan-tulisannya Eka Kurniawan ya. Awalnya tuh masih ada di kepalanya Satoreang aja gitu. Tapi menuju akhir bukunya, banyak sekali pemikiran-pemikiran tadi yang terlaksana. Tapi di satu sisi bayangan tentang bagaimana kerasnya sang ayah dan bagaimana dia nggak suka sama ayahnya tadi tuh terus mengikuti dia kemanapun Satoreang pergi. Bukunya tipis sebenarnya teman-teman, cuma sekitar 100-an halaman gitu, jadi mungkin nggak akan gue jelasin lebih panjang daripada itu ya, karena akan spoiler sekali lagi. Ini kelihatan agak tebal karena dia hardcover. Jadi selengkapnya kalian bisa baca sendiri. Yang jelas, gue mau nyampein satu hal dulu sih. It's easy to think that buku satu ini tuh akan membahas soal relation antara manusia dan agamanya gitu. Akan sangat mudah untuk menyimpulkan ke arah sana. Tapi setelah gue baca bukunya lebih jauh, setelah gue menyelesaikan bukunya juga, gue ngerasa topiknya tuh nggak cuma itu.
topiknya nggak cuma, bagaimana agama yang diajarkan dengan kurang baik tadi akan berdampak buruk pada si penerima ajarannya. Nggak cuma itu, tapi juga relation antara ayah dan anak, kemudian ada unsur coming of age, kenakalan remaja, ke semua hal tadi tuh digali dengan cara yang liar, cara yang gila, cara yang absurd juga gitu, tapi at the same time sangat kecil, sangat mundane, sangat dekat, di beberapa part terasa hangat, kemudian emosi kita akan dibawa, eee, berkecamuk gitu ya, karena unsur absurdnya dan kegilaannya tuh juga banyak banget. So, it's more than just, Sato yang kehilangan keimanan dan kesalehannya terhadap agama yang diajarkan oleh sang ayah. It's way more than that, it's way more crazier than that, dan kalian pasti akan suka sama bukunya. Beneran, bagus banget. Gila ya, dari ketiga bukunya Eka Kurniawan yang udah gue baca, nggak ada yang gue nggak suka. So, oke, setelah gue menutup buku satu ini, sebenarnya gue nggak menemukan satu pun kekurangan gitu ya. Sebagus itu bukunya dan sesuka itu gue sama bukunya, dan ini adalah beberapa hal menarik yang gue temukan dari buku satu ini. Yang pertama, openingnya, seperti yang udah gue jelasin tadi. Bener-bener that's how you open your story gitu. Bener-bener ini loh caranya lu buka sebuah cerita, seriusan langsung nge-hook banget dan ya langsung pengen ngehabisin bukunya. Yang kedua, seperti yang udah gue jelasin tadi, gue suka dengan semua tema yang dibahas di dalam buku ini selain tentang keimanan, tapi juga soal hubungan ayah dan anak, cerita coming of age dan sebagainya, semuanya gue suka. Terus next, gue suka bagaimana gaya kepenceritaannya yang dia tuh kadang pakai POV orang ketiga serba tahu. Jadi kayak semacam ada narator gitu yang menceritakan tentang kisah Satoreang, tapi semakin lama akan semakin dekat dengan karakternya, kemudian saking dekatnya akan berubah menjadi perspektif aku. Itu how? Itu gaya kepenulisan yang aduh gila banget sih, bagus banget sumpah, bagus banget gila. Terus next, yang gue suka lagi dari bukunya adalah bagaimana, waktu pertama kali gue baca buku Eka Kurniawan yang Perempuan Patah Hati tadi tuh, gue ngerasa, wah gila nih penulis satu ini. Dia kayaknya akan punya ide-ide liar yang bisa dia sampaikan dalam buku-bukunya. Dan setelah gue menyelesaikan buku tadi dan pindah ke buku yang, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, itu wah, itu, wild kayaknya, understatement gitu ya. Dan kemudian saat gue memulai dan menyelesaikan buku satu ini, dia tetap liar dan gila juga sih. Tapi, gue surprise karena ceritanya tuh cenderung mundane dan dekat aja gitu. Bukan cerita yang dari awal sampai akhir tuh udah terekskalasi gila-gilaan absurdnya, tapi cenderung, cerita kecil keseharian yang tetap sangat menarik untuk kita ikuti. Porsi kegilaan, keabsurdan tadi tuh masih ada di bagian, akhir ceritanya, tapi at the very core, unsur mundane-nya tuh masih dominan dan itu gue suka banget. Terus apalagi ya, karena sejujurnya gue suka banget sama buku satu ini, seriusan. Tapi karena bukunya tuh singkat banget, jadinya gue kayak menahan diri gitu loh untuk ngebahas buku satu ini lebih jauh lagi. Gue lebih pengen, save something lah buat kalian experience sendiri karena masa sih dari blurb singkat di belakang bukunya kalian gak penasaran sama ceritanya tuh kayak gimana, apalagi kalimat opening-nya tuh kayak tadi gitu. So, ya mungkin itu aja sih untuk pembahasan Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong karya dari Eka Kurniawan satu ini. Gimana dengan kalian? Ada fansnya Eka Kurniawan nggak di sini? Kira-kira pendapat kalian soal buku satu ini tuh kayak gimana? Atau tentang, buku-bukunya Eka Kurniawan deh secara keseluruhan. Bisa tulis impresi kalian di kolom komentar bawah dan ya mungkin gue, harus prepare lanjut ke Cantik Itu Luka kali ya. Sebenarnya masih banyak sih bukunya Eka Kurniawan yang, wajib gue baca. Mungkin sekali lagi untuk, fansnya Eka Kurniawan bisa rekomendasiin deh, next gue harus baca yang mana dulu. Gue baru baca yang Perempuan Patah Hati, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan buku satu ini. So, what's next? Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.